Ya, kalau proses perencanaan pengadaan sarpras di sekolah kami, atau yang pertama yang kami lakukan adalah penganalisis kebutuhan dan mutu ya. Dan ini jadi untuk memulai dari pengadaan sarpras di sekolah, kita mengidentifikasi kutu kebutuhan apa yang digunakan atau yang diperlukan untuk menunjang materi pembelajaran, tujuan proyek, kemudian standar mutu sarana prasarana yang baik, yang belum terpenuhi. Kemudian dari identifikasi itu kami menganalisis itu bagaimana atau apa sarana dan prasarana yang sudah ada dan yang masih bisa digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun daftar dari prioritas identifikasi pengadaan tersebut. Dari daftar itu kemudian seperti misalkan kebutuhan alat dan media apa yang dibutuhkan untuk proses belajar, pembelajaran, dan perlengkapan lainnya. Kemudian dari penyusunan daftar tersebut kita lihat, kita prioritas apa sarana dan prasarana yang penting atau yang harus dipenuhi terlebih dahulu atau yang paling mendesak. Nah, setelah itu kemudian kita memperkirakan biayanya, nggih. Kemudian di dalam mempertimbangkan ini, biaya anggaran ini kami juga mempertimbangkan biaya penyimpanan atau pemeliharaan di masa yang akan datang. Kemudian setelah memperkirakan biaya, kemudian kami menyusun anggaran pengadaannya, di mana setiap item nanti kita susun anggarannya berapa, kemudian kita mengidentifikasi sumber dana yang ada, yang tersedia di sekolah, baik dari anggaran sekolah maupun dari dana pemerintah atau BOS. Kemudian memasukkan perencanaan tersebut ke dalam RKS sekolah, rencana kerja sekolah. Kemudian dari itu kita mengevaluasi dan persetujuan itu rencana yang kita sudah buat kita ajukan kepada pihak berwenang seperti dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mengetahui kondisi daripada keuangan dari sekolah nggih, itu memastikan kesesuaian antara rencana dengan anggaran serta regulasi yang ada. Seperti itu prosesnya. Ini. Kemudian faktor apa yang mendukung atau menghambat perencanaan dari Sarpras itu? Untuk faktor yang mendukung mungkin untuk sebagian besar hampir sama ya di sekolah-sekolah yang pertama yaitu anggaran yang memadai ya, maksudnya untuk anggarannya yang memadai misalkan untuk dana yang cukup banyak ada kemungkinan semua prasarana dan prasarana kan bisa terpenuhi seperti itu. Kemudian sumber daya manusia yang kompeten misalnya dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan baik, efisien dalam proses belajar mengajar. Seperti. Kemudian untuk faktor eksternalnya nggih, mungkin ya apa itu keterbatasan anggaran juga. Itu yang faktor yang menghambat nggih, faktor yang menghambat itu mungkin keterbatasan dana dari sekolah untuk pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah, kemudian sumber daya manusia yang kurang kompeten, sehingga ketidaksesuaian antara pembinaan sama perawatan atau gimana, terus kemudian ketidaksesuaian pemenuhan kebutuhan dengan kebutuhan nyatanya sih, Kak. Iya. Mhm. Langkah terakhir yang dilakukan panjenengan dalam pengembangan Sabtu apa? Kayak 3 tahun terakhir ini apa, Mbak? Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini kita sudah melakukan pembangunan untuk kelas baru ya, komplain di lantai 2 dan lantai 1 dan lantai 2 alhamdulillah. Kemudian untuk fasilitas lab yang memadai di mana di dalamnya ada kurang lebih dari 20 komputer serta 5 printer serta penambahan buku-buku di perpustakaan untuk menunjang pembelajaran di sekolah kami gitu, atau itu juga peningkatan napa niku pemenuhan kebutuhan teknologi nggih niku seperti sound system di sekolah kita juga ada beberapa karena
di setiap hari, setiap pagi kita tuh ada morning activity yang gimana kegiatannya adalah sholat duha berjamaah, gimana itu dilaksanakan setiap angkatan, ada tempatnya masing-masing, gimana di tempat masing-masing itu ada sound systemnya juga sendiri-sendiri gitu, kelas 1 sampai kelas A. Iya, waktu itu mungkin kenje. Gimana menurutmu kesimpulan dari sekolah STM di Cendekia kemarin? Ternyata di sana tuh banyak ya, selain kelebihannya ternyata juga ada kekurangan yang perlu kita evaluasi, perlu kita diskusikan gimana saran-sarannya gitu. Eee, dari kelebihannya di sana tuh, eee, banyak kelasnya, banyak gedungnya, apalagi muridnya juga banyak. Jadi kan sekolah itu termasuk sekolah favorit ya gitu hitungannya. Tapi di sisi lain itu ada kekurangannya dalam, pengelolaan sarana prasarananya. Seperti ini, seperti keterbatasan anggaran. Ya jelas pasti kan kalau, di sekolah yang banyak muridnya itu pasti ada masalah, yaitu keterbatasan anggarannya dan kekurangan SDM biasanya. Kemudian, dari yang kita lihat kemarin, fasilitas olahraganya juga kurang kan ya, belum memadailah, ada keterbatasan. Menurutmu gimana sih sarannya? Saran dari yang pertama itu keterbatasan anggaran itu sarannya apa? Kalau menurut saya, keterbatasan anggaran itu biasanya faktornya dari wali murid itu kurang mendukung Dengan apa? dengan sekolah tersebut. Oh gitu, terus gimana sarannya? Jadi sarannya adalah kita optimalkan pemanfaatan dana BOS dengan fokus pada prioritas utama pada pembelajaran. Terus ada saran lain? Yang kedua, kita meningkatkan kreativitas pendanaan dengan pengelolaan tas wali murid dan mengutamakan kebutuhan operasional sarana prasarana yang ada di sekolah. Terus Terus kekurangan sumber daya manajemen dalam pengelolaan dan perawat berdaya manusia. sumber daya manusia dalam mengelola dan merawat Starbucks. Oh, terkait permasalahan kekurangan, kompetennya SDM itu menurut aku sarannya tuh ada pelatihan. Pelatihan di mana, eee, pelatihan manajemen Sarpras untuk guru dan karyawan supaya lebih terampil dalam pengelolaan. Kemudian, untuk membantu itu kita perlu rekrut tenaga teknis dari luar kayak, IT atau teknisi listrik gitu. Kemudian bentuk ini tim kecil Sarpras yang tugasnya itu khusus dalam pemeliharaan dan monitoringnya. Kemudian ada masalah lagi itu terkait kadang itu perencanaannya kurang tepat sehingga berpotensi terjadi kekurangan atau kelebihan barang. Menurutmu gimana sarannya? Ya, kita gunakan data evaluasi rutin sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan pengadaan. Heeh. Terus Terus gimana? yang kedua, kita libatkan guru dan siswa dalam memberikan masukan agar sarana prasarana pada sekolah tersebut itu benar-benar sesuai kebutuhan pada pembelajaran. Heeh. Terus kita terapkan juga aturan sistem
dan pemanfaatan bukan sekedar keinginan. Kemarin kita lihat itu ini ya, beberapa sarana itu tidak terpelihara dengan baik ya. Wajar sih. Tapi saran dari aku itu buat jadwal perawatan rutin sama lakukan pemeriksaan berkala. Agar kerusakan kecil itu bisa segera ditangani sebelum menjadi besar. Kemudian untuk yang kita bahas tadi yang awal terkait fasilitas olahraga yang belum memadai, itu menurutmu sarannya gimana sih? Ya, kita memanfaatkan aula lantai 4 yang ada di atas sendiri itu, Iya. kita gantikan sebagai lapangan dengan pembukaan peralatan olahraga. Oh, iya. Terus bisa juga bangun kerjasama dengan sekolah nggak sih? Sekolah atau fasilitas olahraga masyarakat kayak mungkin SD itu ada olahraga renang gitu. Kita kan bisa kolaborasi dengan masyarakat yang punya tempat tersebut, ya kan? Bisa juga kan? Terus, oh ya kemarin kita lihat kan lapangannya nggak cuma di aula ya, walaupun ada keterbatasan fasilitas olahraga itu, tapi di bawah itu ada lapangan juga ya, lapangan sepak bola sama basket. Ya mungkin kalau dari aku tuh kalau buat sepak bola sama basket itu bisa di bawah, tapi kalau sekedar senam itu atau apa yang ringan itu bisa di aula. Terus, kemarin pas kita wawancara, beliau juga ngomong tentang kesadaran warga sekolah menjaga sarapras masih terbatas kan? Menurutmu itu sarannya apa? Ya, kita adakan kesadaran dari murid-murid untuk menjaga sarana prasarana melalui poster. Kita buatkan tulisan ataupun banner terus kita tempelkan pada hal-hal yang menjadi kerusakan pada kawasan murid-murid. Oh, kayak yang kemarin, oh sempet ya yang kemarin di kamar mandi ditempelin itu ya? Oh, betul. Terus apa lagi sarannya? Ya udah. Terus kita libatkan siswa dalam program jaga fasilitas. Yang ketiga, kita memberikan hadiah. Misalnya kelas paling rapi itu mendapatkan penghargaan. Wah, Kayak biasanya per semester itu ada lomba kebersihan kelas gitu ya? dan telah Apalagi anak-anak tuh suka hadiah atau reward. Tuh, bagus sih sarannya menurutku. Jadi begitulah saran dari kami terkait permasalahan sarana prasarana di SDNU Cendekia Hadiloi Kediri. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.